warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan semuanya. Di sini saya sebagai kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi min, median, modus data tunggal, Q1, Q2, dan Q3. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu min. Min adalah nilai rata-rata semua kelompok data. Misalnya seperti ini yang sudah saya contohkan. Seperti ini. Min, di sini ada data nilai ANI, data nilai ulangan ANI ya sebenarnya. Di sini ada 18, 14, 18, 22, 16, 18, 10 dan 20. Nah, di sini kita akan mencari hasil data ulangan ANI. Pertama-tama kita harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, di sini kita jumlah dulu datanya. Di sini kan ada 18, 14, 18, 22, 16, 18, kemudian ada 10 dan 20. Kemudian dibagi banyaknya data ya, teman-teman. Nah, bagi banyaknya data. Berapa banyaknya data? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi menjadi 8 ya kawan. Berarti dibagi menjadi 8. 18 ini semuanya dijumlah. Berarti semuanya ada 136 dibagi 8. Sama dengan berarti ada 17. Ada 17 ya. Jadi dari sini kita sudah ketahuan ya datanya ada berapa, data nilai ulangan ANI berarti ada 17. Di penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh di sini saya akan menjelaskan tentang median. Apa sih itu median? Median disebut juga dengan nilai tengah, adalah nilai yang diletakkannya di tengah dari data yang diurutkan. Median ini ada juga median genap, ada juga median ganjil. Cara untuk mengetahui di mana letak median ganjil dan genap yaitu dengan mengurutkan data lalu dihitung. Apabila data yang diurutkan itu genap, berarti itu median genap. Lalu khusus median genap yaitu dengan menjumlahkan angka yang di tengah lalu dibagi 2. Sedangkan median ganjil yaitu kita mengambil angka yang tengah tanpa membagikan. Contoh misalnya median genap. Kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung lagi dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ambil ini angka yang tengah yaitu 8 ditambah 8 dibagi 2. 8 tambah 8 yaitu 16 dibagi 2 jadi 8. Jadi median ulangan ANI adalah 8. Itu contoh median genap. Contoh median ganjil yaitu ambil angka yang tengah tanpa harus membagikan. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ambil angka yang tengah yaitu 7. Berarti median ulangan ANI adalah 7 tanpa harus membagikan. Inilah contohnya, contoh median genap dan juga median ganjil. Sekian, terima kasih. Nama saya Rifka Barisaril dari KPI 5C akan menjelaskan tentang kuartil 2. Kita dari pengertiannya dulu. Menurut Sujono, kuartil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 3 bagian yang sama besar. Lalu sama besarnya itu dalamnya adalah Q1, Q2, dan Q3. Atas, bawah, tengah, bawah. Lalu Q2 ini sama dengan kuartil 2. Sama juga dengan kuartil tengah yang biasa kita sebut kuartil tengah. Lalu saya akan jelaskan itu contoh soal dari kuartil 2.
Pertama itulah carilah Q2 atau kuartil tengah data kelompok nilai matematika dari 80 siswa. Nilai ujiannya itu 30 sampai 38. Frekuensinya itu 2. 39 sampai 47, frekuensinya itu 3. 48 sampai 56, frekuensinya 3. 57 sampai 65, frekuensinya 15. 66 sampai 74, frekuensinya 12. 75 sampai 83, frekuensinya 25. 84 sampai 92, frekuensinya 18. 93 sampai 101, frekuensinya 12. Saya akan jelaskan cara penyelesaiannya. Pertama tuh letak Q2-nya. Q2 sama dengan 1/4 dikali 80. Ini nih kita bagi dulu ya. 80 dibagi 1/4 sama dengan 20. Lalu titik bawah TB. TB-nya kita dapat dari sini. Bahwa TB itu 56/5 dan FQ1-nya itu kita dapat 15 dari hasil ini. Lalu FKB-nya itu 8. Dari mana kami dapat 8? Yaitu 2 kali 3 2 bagi 2 tambah 3 tambah 3 sama dengan 8. Lalu ini adalah rumus dari Q2 dari kuartil 2. Yaitu kuartil 2 sama dengan TB sama dengan 1/4 N sama dengan FKB sama dengan FQ1. Tadi kita dapatkan TB-nya yaitu 56/5 tambah 20 tambah 8 sama dengan FQ1 itu 15. Kita pertama tuh bagi dulu ini. 20 dikurang 8 dibagi 15 sama dengan 7,2. 56/5 yang ini kita turunkan. 56/5 ditambah 72 sama dengan 63/7. Ini hasil dari data kelompok ini. Mengerti, kawan-kawan? Selamat mengerjakan. Di sini saya akan melanjutkan kelanjutan materi dari teman saya, yaitu modus di data tunggal. Nah, yang pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan modus? Modus adalah nilai yang sering muncul di suatu data atau nilai yang frekuensinya paling sering muncul atau yang paling besar di suatu data. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan modus di suatu data? Nah, itu sangat mudah. Tidak serumit menentukan mean dan median. Kalau menentukan mean dan median itu menggunakan rumus. Nah, kalau kita menentukan modus di suatu data, itu tidak perlu menggunakan rumus. Dengan hanya kita melihat sekilas di data tersebut, kita sudah bisa menentukan modus datanya. Nah, bagaimana sih caranya? Berikut contoh soal tentang modus data. Contoh soal. Tentukan modus dari data berikut. Nah, di data ini N-nya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat angka yang sering muncul di sini ada berapa. Nah, di sini ada angka 5. Angka 5, 1, 2. Angka 5-nya ada 2 dan 4, 1, 2. 4 ada 2. Sedangkan 6, 1, 2, 3. 6-nya ada 3 dan angka 71. Berarti modus di data tersebut adalah 6 karena angka 6 yang paling banyak dari angka-angka yang lain atau yang sering muncul. Nah, jadi jelaskan modus di sini adalah. Saya ingin menjelaskan tentang kuartil 3 dari data tunggal. Dan di sini saya akan memberikan bagaimana cara menghitung kuartil 3 dari jumlah data genap dan data ganjil. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu kuartil. Jadi kuartil itu adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang berturut-turut menjadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2 atau median Q2, dan kuartil 3 yaitu Q3. Selanjutnya, rumus kuartil data tunggal dari kuartil atas atau Q3.
Nah, jadi rumus dari kuartil atas atau Q3 itu yaitu 3/4 N ditambah 1. N itu adalah nilai atau jumlah dari data tersebut, terus ditambahkan 1. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh soal bagaimana cara menghitung kuartil atas atau Q3 dari data tunggal. Nah, pertama yaitu saya akan memaparkan kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Nah, di sini sudah terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Nah, bagaimana cara kita mencari Q3 dari data atau jumlah data pengujian yang dari data ganjil ini? Jadi langkah pertama yaitu kita harus urutkan data dari yang kecil sampai yang terbesar, yaitu 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, langkah kedua yaitu cari Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Sebagaimana kita tahu tadi, rumus dari Q3 itu adalah 3/4 N ditambah 1. Jadi, 3/4 N-nya itu kan jumlah data. Jumlah datanya kita tahu ada 7. Jadi, 7 ditambah 1. Jadi, 3/4 di dalam kurung 8. Jadi 3 dikali 8 yaitu 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, berarti Q3 nya itu berada di posisi 6, yaitu angka 7. Terus yang kedua yaitu mencari kuartil data tunggal dengan jumlah data genap. Nah, di sini sudah terpapar data dari Q3 dari data genap, yaitu 6, 7, 1, 3, 3, 4, 5, 6. Nah, langkah pertama yaitu urutkan data menjadi dari yang terkecil yang terbesar, seperti yaitu 1, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Terus langkah yang kedua, cari Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Nah, yaitu Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung N ditambah 1, yaitu Q3 sama dengan 3/4 di dalam kurung N-nya itu adalah jumlah data dari genap tadi kan. Kita kan tahu jumlahnya itu ada 8. Jadi 8 ditambah 1. Jadi 3/4 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi 3/4 dari 9 yaitu 6,75. Nah, 6,75 ini posisinya di antara 6 dan 7. Nah, karena berada di antara 6 dan 7, maka kita harus menghitung rata-rata dari angka yang berada di posisi 6 dan 7 tersebut, yaitu 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi Q3 dari data genap ini yaitu 6. Nah, mungkin itu yang bisa saya paparkan dari materi yang saya sampaikan, yaitu kuartil atas atau Q3 dari data tunggal. Saya akan menjelaskan tentang Q1. Nah, pertama-tama apa yang dimaksud dengan Q1? Pasti teman-teman tidak tahu apa itu Q1. Q1 adalah kuartil 1. Yang disebut dengan kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi nilai tersebut menjadi yang sudah terurut ukuran dari besarnya yang menjadi 4, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Kemudian cara pengerjaan dari Q1 ialah urutkan nilai data tunggal tersebut dari yang terkecil hingga ke terbesar. Kemudian cari Q1-nya yang telah diperintahkan di soal tersebut. Ketika sudah ketemu sama Q1-nya, lalu bulatkan di mana letak Q1-nya. Itu mungkin dari penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.